Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu guru dan bapak guru yang saya hormati, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan, puji dan syukur tak henti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat, berkah dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diutus oleh Allah ke bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, mengibarkan panji-panji kebenaran serta memperjuangkan Islam hingga kepada kita sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu tentang kemuliaan orang berilmu. Saya pernah melihat status teman saya di Facebook. Dia mengatakan, kalau saja saya bisa, saya gak mau sekolah, tapi mau sukses. Banyak kok yang sukses tanpa harus sekolah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Sahabat, memang ada orang seperti itu. Tapi tahukah kalian, ada banyak keutamaan menuntut ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya dalam kitab suci Al-Quran sebanyak 854 kali dalam berbagai bentuk. Allah menjelaskannya dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9 yang artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Seperti yang saya sampaikan, Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ilmu dalam Al-Quran sebanyak 854 kali dalam berbagai bentuk. Bayangkan, dari beribu-ribu ayat kitabullah Al-Quran, Allah menyebutkan ilmu sebanyak itu dalam Al-Quran. Betapa utamanya ilmu. Allah mewajibkan setiap hambanya untuk menuntut ilmu. Ilmu adalah amalan yang tidak terputus pahalanya, sebagaimana dalam hadis yang artinya, jika manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan, jika menuntut ilmu dan membaginya kepada orang lain, dan orang itu juga menyiarkannya kepada orang lain, pahala kita tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Menuntut ilmu adalah jalan menuju surga serta cara kita untuk berjihad melawan kebodohan. Salah satu hadis Muslim menyebutkan, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Semuanya mau masuk surga kan? Semoga teman-teman saya di sini adalah orang berilmu dan dimudahkan oleh Allah jalan kita semua menuju surganya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, keutamaan orang berilmu adalah malaikat akan membentangkan sayapnya kepada orang yang berilmu, sebagaimana dalam hadis, sesungguhnya para malaikat benar-benar membentangkan sayapnya karena ridho atas apa yang dicarinya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Selain ilmu dunia, kita juga harus mendalami ilmu akhirat kita. Kenapa saya menyebutkannya ilmu akhirat? Karena ilmu ini yang akan menentukan akhirat kita. Akhirat di mana semua yang kita lakukan di dunia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana. Insya Allah. Sekarang sering malas, ngantuk,
dan cepat bosan mendengarkan ceramah. Jika itu termasuk kamu atau yang lainnya, ikuti majelis taklim, liko, atau kalau kamu suka main di internet, sekarang banyak situs yang berdakwah lewat gambar, video, dan lain-lain. Apa utamanya menuntut ilmu? Sudah banyak bukti keutamaannya. Bahkan Al-Quran jelaskan tentang hal ini. Dan sekarang apalagi alasan untuk kita tidak menuntut ilmu? Sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak cara kita untuk menuntut ilmu agar lebih mudah. Semua ketidaktahuan kita setelah Allah jawab melalui Al-Quran dan hadis. Saya mengajak teman-teman dan semua yang menonton video ini terus-menerus mendalami dan mengamalkan Al-Quran, karena Al-Quranlah penyelamat kita semua dari api neraka. Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Allah mencari ilmu ke negeri orang. Imam Syafi'i berkata, aku melihat air menjadi rusak karena diam tertahan. Seandainya mengalir, dia menjadi jernih. Jika tidak, dia akan keruh menggenang. Teman-teman, jadilah remaja yang beriman, berilmu, dan bertakwa, agar tidak ada lagi kesalahan temanmu. Jadilah pemuda muslim yang berkualitas dengan ilmu, sehingga kita bersama bisa membangun khalifah Islam dan menjadi khalifah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian tadi ada yang tidak mengenakan hati teman-teman dan hadirin semuanya. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga menonton video ini berakhir, kita menjadi hamba yang lebih baik, berilmu dan beriman untuk hari yang akan datang. Amin, Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.